Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Muhammad Ari Hidayatullah, NIM dengan NIM 24650064. Kali ini saya akan menjelaskan tentang polymorphism. Langsung saja kita ke penjelasannya. Yang pertama, sini ada kelas polymorphism public void cetak. Fungsinya di sini untuk menampilkan karakter pagar sebanyak 10 kali. Karena tidak ada parameter, karakter yang dicetak sudah ditemukan secara langsung. Kemudian kita lanjut di public void cetak char karakter for integer i sama dengan 0. Ini yaitu untuk menampilkan karakter sebanyak 10 kali sesuai input dari parameter char. Metode ini fleksibel karena bisa mencetak karakter apa saja. Kesimpulan dari kedua metode ini memiliki nama yang sama, yaitu cetak. Yang ini cetak. Oke, langsung kita masuk di public case pertama, public static void main, yaitu di sini fungsinya untuk yang pertama membuat objek over poly, digunakan untuk memanggil metode dari kelas polymorphism. Yang kedua ada memanggil metode pertama. Sini memanggilnya tanpa parameter. Program ini menunjukkan cara kerja polymorphism overloading di Java. Metode cetak dapat dipanggil dengan dua cara. Yang pertama tanpa parameter atau mencetak, contohnya seperti pagar. Atau yang kedua dengan parameter mencetak karakter sesuai permintaan. Outputnya juga, output yang dihasilkan berbeda tergantung jenis metode yang dipanggil. Langsung saja kita running. Ini dia hasil runningannya. Oke, lanjut di project kedua. Oke, program ini menunjukkan contoh penerapan polymorphism statis atau method overload dalam Java. Program ini yang digunakan adalah singa dan harimau. Masing-masing memiliki perilaku yang sama, yaitu makan dan berburu. Yang pertama, kelas harimau void. Kelasnya harimau voidnya ini makan. Kemudian dia mencetak metode ini mempresentasikan tingkah laku seekor harimau. Kemudian ada kelas singa. Ini juga memiliki dua metode. Yang pertama ini makan, menampilkan singa makan. Kemudian ada berburu, menampilkan singa berburu. Keduanya mirip dengan kelas harimau, hanya berbeda nama hewan. Kemudian ini kelas utamanya, yaitu poly 1. Static void coba singa X sampai dengan
sini, yaitu pada kelas poly itu terdapat dua metode dengan nama yang sama, yaitu coba. Pada static void coba singa X, metode ini dipanggil jika objek yang dimasukkan adalah objek dari kelas singa. Kemudian yang ini metode dipanggil jika objeknya adalah harimau. Kemudian public static void main, yaitu membuat objek singa bernama S, kemudian ada membuat objek harimau bernama H, kemudian memanggil metode coba S memanggil yaitu singa X. Langsung saja kita running. Ini dia hasil runningannya. Singa makan, singa berburu, harimau makan, harimau berburu. Oke, lanjut di program ketiga. Ya, program ini contoh penerapan inheritance atau pewarisan dan polimorfis dinamis dalam Java. Pada program ini terdapat satu kelas induk yaitu hewan dan dua kelas turunan yaitu singa dan harimau. Yang pertama kelas hewan void makan, kemudian mencetak makan. Yang ini adalah superkelas yang memiliki hewan secara umum, yaitu memiliki dua perilaku dasar yaitu makan dan berburu. Kelas ini akan diwarisi oleh kelas singa dan harimau. Kemudian ada kelas singa sampai dengan sini, yaitu kelasnya singa mewarisi semua metode dari hewan, melakukan override metode yaitu makan dan berburu. Kemudian ada kelas turunan, yaitu ini public static void main string sampai dengan hewan H, yaitu metode coba menerima parameter bertipe hewan namun dapat menerima objek singa ataupun harimau. Di mainnya dibuat dua objek, yaitu hewan S sama dengan new singa dan hewan H sama dengan new harimau. Kenapa bisa begitu? Karena kelas turunan dapat diperlakukan sebagai kelas induk. Kemudian ada kelas poly 3, yaitu dibuat array hewan yang berisi objek dari kelas turunan. Ini yang coba 0 dan coba 1, yaitu memanggil metode menggunakan index array, kemudian menghasilkan
dan menjalankan versi singa dan harimau. Dan ini dia runningannya. Ini sama seperti program kedua tadi. Oke, lanjut ke program keempat. Program ini menunjukkan penggunaan interface, pewarisan, dan multiple implement pada Java. Objeknya manusia super, dapat melakukan 3 hal, yaitu bernafas, mengajar, dan bertani. Langsung kita ke programnya. Yang pertama, interface dosen void mengajar. Di sini dosennya adalah sebuah interface. Interface hanya berisi deklarasi metode tanpa isi. Kemudian metodenya mengajar. Kemudian ada interface petani dan void bertani. Sama seperti interface dosen, memiliki satu metode yaitu bertani. Setiap kelas yang implement interface ini harus membuat isi metode tersebut. Kemudian ada kelas manusia, yaitu kelas ini adalah superkelas atau kelas induk, memiliki satu metode umum yaitu bernafas. Kelas ini akan diwarisi oleh manusia super. Kemudian ada kelas manusia super yang ini sampai dengan override. Yaitu manusia super extends manusia, artinya mewarisi metode bernafas. Manusia super implement dosen dan petani, artinya harus mengisi yaitu mengajar dan bertani. Kemudian ada public class keempat, yaitu mengajar. Penjelasannya, parameter bertipe interface, yaitu dosen, hanya bisa menjalankan metodenya itu mengajar. Kemudian ada static void coba petani. Sama seperti coba dosen tadi, parameternya bertipe interface dan metodenya yaitu bertani. Oke, mungkin langsung di runningannya. Di hasil runningnya ada mengajar, bertani, dan bernafas. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.